Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Penembak jitu terbaik. Bab 297. Richie yang bermata kecil adalah seorang peretas komputer, dan sangat sulit menemukan alamat IP-nya. Dia membuat puluhan ribu alamat IP palsu, yang berubah ratusan kali setiap menit. Untuk mengidentifikasi satu alamat IP asli di antara puluhan ribu alamat IP palsu, dibutuhkan waktu tidak lebih dari 1 detik. Dan dia juga memiliki sistem pertahanan yang sangat tinggi. Jika ada yang menyerang, dia akan ketahuan dan melawan. Jika Chaiko ingin mengetahui alamat IP Richie, dia harus melewati sistem pertahanannya terlebih dahulu. Ini adalah tugas yang sangat membosankan dan akan gagal jika dia tidak berhati-hati. Pekerjaan ini memakan waktu 1 jam penuh bagi Ayako. Pada jam ini, pertarungan Kaizi, dan Ang Lee, John, dan Ali hanya bisa menjadi penonton. Ketiga tetua tidak memahami teknologi komputer canggih seperti itu, tetapi mereka dapat melihat sulitnya pertempuran ini dari ekspresi Chaiko. Ditemukan mereka ada di pelabuhan Thames. Seru Chaiko bersemangat dan menghela nafas lega. Inggris. Baru kemudian Lian memahami bahwa Su Xiaomei mengirimnya ke Inggris karena suatu alasan Smith ada di sini. Hal ini menunjukkan bahwa jiwa naga begitu kuat sehingga dapat mengetahui tindakan Smith terlebih dahulu. Jika jiwa naga bertindak, Smith mungkin sudah lama berubah menjadi mayat. Ini adalah dendam antara Lian dan Smith. Dia tidak ingin meminjam tangan jiwa naga, dia juga tidak ingin berhutang budi pada Su Xiaomei. Apakah kita akan membunuh mereka secara langsung? Tanya Smith. Saya punya ide yang lebih baik. Lian tersenyum dan bertanya pada Caizi, bisakah Anda menentukan lokasi pembeli lain? Oke. Caizi mulai menyelidiki ide pembeli lainnya. Hal ini jauh lebih sederhana daripada meretas sistem Richie. Hanya dalam beberapa menit, Chaiko mendapatkan hasilnya. 10 di antaranya berbasis di Inggris, dan lainnya tersebar di seluruh dunia. Selain alamat IP, Ang Lee tidak mengetahui identitas pembeli sebenarnya, juga karena alasan keamanan. Pembeli yang berdiri di ujung lain jaringan mungkin adalah pedagang senjata, pejabat pemerintah suatu negara, angkatan bersenjata anti pemerintah dari negara ketiga, atau bahkan organisasi teroris. Singkatnya, semua kemungkinan ada. Jumlahnya sudah mencapai 300. 300 adalah batas atas. Setelah jumlah ini tercapai, orang lain tidak dapat lagi memasuki situs web ini. Chaiko menentukan lokasi ide masing-masing dari 300 orang tersebut. Jumlah orang yang berada di Inggris meningkat menjadi 12, 2 di antaranya berada di London. Kapan pelelangannya dimulai? Lian bertanya. Jam 12 malam, jawab Caizi. Jam 12 malam. Terletak di kamar presidensial sebuah hotel bintang 5 di London. Agen Jerman Barak sedang duduk di sofa dengan perban di kepala dan gips di tangan kanannya. Selain Barak, ada 10 agen di ruangan itu, setengahnya duduk di hadapan Barak, masing-masing membawa laptop di depannya. Orang-orang ini semua adalah ahli komputer yang dipindahkan oleh Barak. Sebelum situs lelang Charlie mencapai jumlah pengguna maksimal, Barak akhirnya memasuki situs tersebut dengan identitas palsu. Bagi Balek, misi perjalanan ke Inggris kali ini sangat sederhana. Ia harus mengeluarkan uang untuk membeli kembali kedua telur tersebut. Kapten, ini sudah dimulai. Seorang agen berbisik. Barak menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke seberang dengan rasa malu. Seorang agen memindahkan kursi untuk Barak, tetapi Barak tidak mau duduk sama sekali. Dia menatap layar komputer dengan erat. Bagaimana situasinya? Barak bertanya. Seseorang menawarkan 50 juta dolar, jawab agen itu. Produksi senjata nuklir tidak bisa dinilai hanya dari segi biaya saja. Produksinya melibatkan semua aspek dan menunjukkan kekuatan komprehensif suatu negara. Dari teori ke praktik, investasi seringkali melebihi puluhan miliar dolar. Namun jika dilihat dari harga senjata nuklirnya saja, tidak memerlukan biaya sebesar itu. Mengambil contoh hulu ledak nuklir taktis, biaya produksi di Amerika Serikat kira-kira antara 50 juta dan 80 juta. Kedua, telur itu bukanlah hulu ledak nuklir taktis sederhana. Mereka lebih kuat, jadi harga yang diminta sebesar 50 juta dolar tidaklah mahal. Hanya dalam satu tarikan napas, harga lelang mencapai 60 juta dolar AS, dan tarifnya masih terus naik. Balek tidak terburu-buru mengambil tindakan, ia mengamati kekuatan lawannya. Pada saat yang sama, Ang Lee juga tidak mengambil tindakan. Pertama, dia tidak punya banyak uang sama sekali, dan kedua, dia tidak berniat mengikuti pelelangan. Selama ini dia hanya menjadi penonton. Di atas kapal di pelabuhan Thames, Smith diam-diam menyesap segelas whisky, menyaksikan harga lelang terus naik, dan senyuman di bibirnya semakin kuat. Head, sudah mencapai 100 juta. Richie yang bermata kecil berbalik dan berteriak penuh semangat. Smith menyesap anggurnya dan berkata, jangan khawatir, harganya pasti melebihi 200 juta. Richie yang bermata kecil mengangguk dan fokus pada pelelangan. Harga lelangnya masih naik, tapi tidak secepat dulu. Sepertinya staminanya kurang. Ketika harga melonjak hingga 150 juta dolar, hanya ada kurang dari 5 penawar. Saat ini, Barak ikut menawar. 160 juta.
Barak melaporkan jumlahnya. Begitu harga 160 juta keluar, dua penawar langsung mengundurkan diri, dan dalam waktu 5 detik, penawar lainnya mengundurkan diri. Kini tinggal dua orang lagi yang mengikuti lelang secara online. 165 juta. Pihak lain mengutip harganya. 170 juta, kata Barak tanpa mengubah wajahnya. 175 juta. Pihak lain langsung mengutip harganya, yang masih lebih tinggi 5 juta dolar AS dari Barak. Kelopak mata Barak sedikit tenggelam, terlihat sedikit tidak senang, dan dia langsung berteriak, 200 juta. Atas, 200 juta. Teriak Richie yang bermata kecil penuh semangat. Smith juga memiliki senyuman di wajahnya. Hitung mundur muncul di situs web. Jika pihak lain tidak menaikkan harga dalam 10 detik, maka telur itu akan menjadi milik Barak. Di detik terakhir, angka di layar komputer tiba-tiba melonjak, dan harga lelang tiba-tiba naik menjadi 250 juta. Kapten. Agen yang bertugas mengendalikan komputer kembali menatap Barak. Wajah Barak lebih jelek daripada memakan lalat. Setelah mengertakkan gigi, dia berteriak, 260 juta. Kapten, apakah Anda yakin? Agen itu bertanya ragu-ragu. Jangan terlalu khawatir, kita harus mendapatkan barangnya. Kata Barak dengan suara rendah. Agen kemudian memasukkan nomor yang sesuai. Ketika tawaran sebesar 260 juta muncul di komputer, pesaing terakhir menarik diri. Tampaknya 250 juta adalah jumlah terbesar yang bersedia dibayar pihak lain. Lagi pula, belum ada yang memverifikasi kekuatan sebenarnya dari kedua telur tersebut, jadi tidak ada yang mau mengambil risiko sebesar itu. Bab 298. Sebuah telur dijual seharga 260 juta, dan orang yang paling bahagia tidak diragukan lagi adalah Smith. Harganya benar-benar melebihi ekspektasi psikologisnya. Lelang, telur kedua tampaknya jauh lebih sederhana. Begitu lelang dimulai, Barak menaikkan harga menjadi 200 juta dolar, sepertinya dia pasti akan menang. Setelah lelang putaran pertama, penawar lain sudah menganggap Barak sebagai orang gila yang memanfaatkannya, sehingga tidak ada yang mau bersaing dengannya. Lelang berjalan dengan baik, dan Barak akhirnya memenangkan telur kedua seharga 200 juta dolar. Ada alasan lain mengapa tidak ada yang mau menawar dengan Barak, yaitu karena kebanyakan orang tidak menginginkan produk jadi, namun yang mereka inginkan adalah teknologi untuk membuat senjata nuklir. Lelang data teknis senjata nuklir adalah hal yang paling penting, jadi tidak ada yang mau membuang-buang uang untuk membeli produk jadi. Selama Anda memiliki teknologi untuk membuat senjata nuklir, Anda masih memiliki keputusan akhir tentang berapa banyak telur yang dapat Anda buat. Barak berhasil mengambil 2 telur, dan duduk di kursi seolah kelelahan sambil berteriak, tuangkan aku segelas anggur. Balik minum untuk menenangkan keterkejutannya, tapi Smith minum untuk menghiburnya. Smith menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri dan Richie yang bermata kecil. Setelah mendentingkan gelas, dia tersenyum dan berkata, Richie, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Ayo, saya berharap kita bisa menjual data dengan harga yang lebih baik besok malam. Titik petik 2. Lelang telah berakhir, dan informasinya dijadwalkan akan dilelang pada pukul 12 besok malam. Lihat apakah uangnya sudah sampai, perintah Smith. Rich segera memeriksa rekening banknya, dan setelah memastikan ada tambahan 460 juta dolar di dalamnya, dia berkata dengan penuh semangat, bos, uangnya sudah sampai. Apakah Anda ingin mengirimkan alamatnya kepada mereka? Sejujurnya, kita harus memberikan sesuatu kepada mereka setelah kita mengambil uangnya, kata Smith sambil tersenyum. Merasa lebih baik setelah segelas whisky, Barak menatap layar komputernya dan bertanya, apakah mereka mengirimkan alamatnya? Belum, jawab agen itu. Kenapa lambat sekali? Tolong cepat. Agen tersebut mengirimkan pesan kepada Rich, namun pesan tersebut hilang. Faktanya, Rich tidak pernah menerima pesan balik sama sekali, dan balik tidak pernah menerima alamat yang dikirimkan Rich. Setelah balik membayar uangnya, Ang Lee mengambil tindakan. Kaizi memutus kontak di antara keduanya, seolah-olah stasiun pemancar ditambahkan di antara keduanya. Tidak peduli siapa yang mengirim pesan, pesan itu akan sampai ke Kaizi. Bos, alamatnya 26.854, area C, Pelabuhan Thames. Kaizi segera berbalik dan berkata setelah mendapatkan alamatnya. Ang Lee segera mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan alamatnya kepada John dan Ali yang sudah berangkat ke Pelabuhan Thames. Barak menjadi gila. Dia telah memecahkan semua gelas dan botol anggur, dan terus mendesak apakah pihak lain belum mengirimkan pesan. Tidak. Agen itu menjawab sambil mencari pertanyaan, dan akhirnya berkata, Kapten, saya menemukan nomor kontak darurat. Apakah Anda ingin mencobanya? Cepat panggil dia, desak Barak. Rich meminum 3 gelas anggur berturut-turut untuk merayakannya bersama Smith. Saat dia hendak mematikan komputer dan menjadi gila, telepon darurat di atas meja tiba-tiba berdering. Setelah beberapa saat, Richie menjawab telepon. Kamu pembohong, kenapa kamu tidak memberiku barang itu setelah aku membayarnya? Barak meraung di depan komputer. Apa? Richie mengerutkan kening. Kubilang aku membayarmu 460 juta dolar, kenapa kamu tidak memberiku barangnya? Umpat Barak.
Smith mengambil mantelnya dan berdiri di depan pintu dan berteriak, "Kaya, apa yang kamu lakukan? Ayo." Richie yang bermata kecil menutup telepon dan berteriak, "Bos, mungkin ada yang tidak beres." "Ada masalah? Apa masalahnya?" Smith melemparkan mantelnya dan berjalan mendekat untuk bertanya. "Saya belum yakin." Richie yang bermata kecil duduk kembali di depan komputer, mengetuk-ngetuk keyboard komputer dengan jari-jarinya seperti terbang. Ekspresinya segera berubah, "Sistem kami telah diserang. Seseorang memasang penghalang untuk mencegat informasi antara kami dan pembeli." "Apa?" Ekspresi Smith juga berubah. "Aku sedang mencoba mencari posisi pihak lain." Jari Richie yang bermata kecil bergerak lebih cepat. Retakan. Layar komputer tiba-tiba berkedip, dan kemudian muncul layar yang menunjukkan jari tengah. Wajah Richie yang bermata kecil menjadi semakin jelek. Dia menatap Smith dan berkata, "Itu Chaiko. Chaizi, peretas wanita itu." Wajah Smith menjadi gelap, sudah mengira bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Ang Li. Dia bertanya, "Bisakah kamu menemukan lokasi mereka?" Richie yang bermata kecil menggelengkan kepalanya. "Barang yang tidak berguna," umpat Smith, mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon sebelum berteriak, "Cepat dan lihat apakah barangnya masih ada." Beberapa menit kemudian, telepon Smith berdering, dan terdengar suara dari dalam, "Bos, stok barang habis." Brengsek. Smith dengan marah membenturkan ponselnya ke dinding, menyebabkannya meledak berkeping-keping. Barang-barangnya dirampok. Richie yang bermata kecil bertanya dengan suara rendah, "Bos, apakah Anda ingin mengembalikan uang itu?" "Apakah kamu idiot? Mengapa saya harus mengambil kembali uang itu ketika sudah ada di saku saya?" tegur Smith. "Tetapi jika masalah ini menyebar, orang lain tidak akan mempercayai kita," Richie mengingatkan. Smith mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu memerintahkan, "Telepon dia kembali dan jelaskan masalahnya. Kami tidak bisa disalahkan atas masalah ini. Selain itu, Anda mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam penawaran besok malam. 460 juta itu akan menjadi miliknya. Itu miliknya pembayaran di muka." "Pembayaran di muka?" Barak masih bertanya apakah dia bisa mendapatkan informasi tersebut, dan dia sangat marah hingga mengutuknya sepanjang malam. Lian bahagia sepanjang malam, dan mendapat 2 telur tanpa mengeluarkan uang. Tentu saja, Kaizi mendapat pujian terbesar. Dapat dikatakan bahwa Ayako bertarung sendirian dalam pertarungan indah ini. Semua orang merayakannya sebentar dan kemudian istirahat untuk mempersiapkan pertarungan kedua. Saat fajar, Kaizi mendatangi Lian dan berteriak, "Bos, ini tidak baik." "Ada apa?" Lian berdiri dan bertanya. "Lihat ini." Kaizi menarik Lian ke komputer. Lian melihat itu adalah antarmuka forum kematian. Karena dia menganggap Kaizi sebagai salah satu miliknya, Lian tidak menyembunyikan masalah forum kematian dan meminta ahli komputer ini untuk membantunya memperhatikan pergerakan forum kematian. Forum Dewa Kematian sudah lama terdiam, tetapi menjadi sangat aktif hari ini. Tiba-tiba ada lusinan pos misi, dan setiap orang telah membayar deposit $1 juta AS untuk membunuh Ang Li. Kalau ada yang tidak beres, pasti ada monsternya. Ang Li segera menyelidiki dan mengetahui bahwa masalah tersebut ada hubungannya dengan Smith. Dialah yang membeberkan berita tentang Ang Li di Inggris. Selain berinisiatif membantu orang-orang tersebut membayar deposit, dia juga membayar komisi untuk tersebut tugas. Dengan kata lain, siapapun yang membunuh Ang Li, orang lain akan mendapatkan uangnya. Bab 299. Sekarang kita berada dalam masalah besar. Pada jam 12 siang, lebih dari 100 orang telah memasang postingan misi di forum kematian. Kebanyakan dari mereka adalah penembak jitu yang tidak terlalu terkenal di daftar manusia, tetapi tidak ada kekurangan master terkenal di daftar dasar. Yang dibesar-besarkan adalah ada juga penembak jitu di daftar langit, nomor 2 setelah kepala sekolah Sami, dan usianya diperkirakan 50 tahun. Bagaimanapun, satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Ratusan ahli penembak jitu berkumpul di Inggris secepat mungkin. Itu adalah peristiwa penembak jitu yang langka dalam sejarah, dan tujuan mereka hanya satu, membunuh Ang Li. "Liang, ada begitu banyak musuh yang muncul secara tiba-tiba, menurutku sebaiknya kita menyerah saja. Bukannya aku takut, tapi aku memikirkan keselamatan Lian. Jika mereka datang satu persatu, bahkan Master di Skylist pun belum tentu bisa menjadi lawan Lian, namun jika ratusan Master penembak jitu muncul sekaligus, Lian bisa dikatakan tidak punya peluang untuk menang. Sekalipun Ang Li cukup beruntung bisa lolos dari begitu banyak penembak jitu, dia pasti tidak akan bisa menghadapi Smith lagi." Lian mengerutkan kening. Ini adalah rencana Smith. Tujuannya adalah untuk membunuh Ang Li dan mencegahnya terus menimbulkan masalah. Smith merekrut ratusan ahli penembak jitu sekaligus, yang bisa dikatakan sangat bersemangat. "Lian, jika kamu punya nyali, keluarlah dan buat masalah denganku lagi malam ini." Dia terdiam dan bertanya pada Richie yang bermata kecil, "Apakah kamu sudah siap?" Richie yang bermata kecil mengangkat tangannya dan berkata, "Semuanya baik-baik saja. Selama mereka muncul malam ini, saya jamin saya akan dapat menemukan dan menentukan lokasi mereka sesegera mungkin, dan kemudian membiarkan penembak jitu bergegas untuk menembak mereka ke dalam saringan." "Yah, terserah padamu malam ini," Smith tersenyum puas. Kaizi yang selama ini diam,
tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, "Yah, aku punya rencana, aku tidak tahu apakah itu akan berhasil." "Apa rencananya?" Mata ketiga pria itu tertuju pada Kaizi, yang membuat Kaizi sedikit malu. Meskipun ada ratusan ahli penembak jitu di pihak Smith, mereka tidak mengetahui lokasi spesifik kita, jadi mereka tidak dapat mengancam kita. Mata Lian berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat, "Kaizi, aku mengerti maksudmu. Dengan memindahkan harimau itu dari gunung, kita bisa memancing semua orang Smith pergi. Apakah ini mungkin?" John berkedip. Lagi pula, lawan bisa memiliki ratusan ahli penembak jitu, dan tindakan apapun sangat berbahaya. "Itu pasti mungkin, dan ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagi kita," kata Lian dengan percaya diri. Ali menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Lian, lakukan apapun yang kamu katakan, aku akan mendengarkanmu." Lian tidak berbicara, tapi memusatkan pandangannya pada John. John menghela nafas pelan dan berkata, "Bagaimana kamu bisa bermain tanpa aku?" Saat itulah Lian tersenyum, lalu berkata kepada Kaizi dengan wajah serius, "Pemeran utama malam ini tetaplah kamu, semuanya tergantung padamu." "Ya." Kaizi mengangguk penuh semangat. Pada pukul 12 malam, pelelangan dimulai tepat waktu. Kecuali korbannya, Barak, tidak ada satupun penawar yang mengetahui bahwa dia telah ditipu. Barak bermaksud membeberkan masalah ini, namun dia tidak tahu siapa penawar lainnya, dan fungsi komunikasi situs web tersebut diblokir, jadi wajar saja dia tidak bisa memberitahu orang lain tentang hal itu. Saat pelelangan dimulai, Barak memegang pistol erat-erat di tangan kirinya dan berteriak dengan ekspresi mematikan di wajahnya, "Tugas utama Anda malam ini adalah membantu saya menentukan alamat orang-orang itu. Saya akan pergi ke sana dan secara pribadi mendapatkan yang awalnya milik kita." "Sesuatu?" "Ya." Beberapa pakar komputer menjawab ketika mereka duduk di sana. Penawaran dimulai. Barak mengira dia sudah membayar 460 juta di muka, jadi dia langsung menaikkan harga menjadi 460 juta, berpikir untuk mencoba peruntungannya untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi tersebut. Siapa sangka ketika harga Barak begitu tinggi, ia tenggelam dalam arus tawaran lelang. Tak lama kemudian, tawarannya mencapai 1 miliar. Hal ini membuat Barak kehilangan kepercayaan pada pelelangan tersebut, dan dia tidak memiliki anggaran keuangan sebesar itu. "Apakah kamu sudah menemukannya? Temukan mereka dengan cepat. Biarkan semua orang bersiap untuk bertempur. Kita akan menjalani pertempuran yang sulit malam ini." Teriak Barak sambil mondar-mandir di dalam ruangan. Smith sangat puas dengan tawaran saat ini. Jika tidak ada kejutan, dia bisa pensiun dan menikmati hidup setelah malam ini. "Seseorang telah menyerbu dan ingin menemukan ide kita." Little Ice Rich tiba-tiba berteriak, jari-jarinya sudah bergerak. "Apakah itu mereka?" Smith berteriak penuh semangat. Orang-orangnya sudah siap dan menunggu untuk menentukan lokasi Lian. Richie yang bermata kecil mengecewakan Smith. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, itu pasti pembeli dari tadi malam. Mereka ingin tahu lokasi kita." Smith sangat tidak senang ketika mendengar ini dan memerintahkan, "Usir mereka keluar." "Oke." Richie yang bermata kecil dengan cepat menyelesaikan tugasnya. "Kapten, kami diusir," teriak agen itu. "Apa? Masuk saja lagi. Kami tidak bisa masuk. Komputer kami telah diserang virus. Sudah berakhir." "Apa?" Barak ambruk ke tanah dan menghabiskan 460 juta dengan sia-sia. Pada akhirnya, dia tidak mendapat apa-apa dan diusir. "Aku akan menendang pantatmu." Kaki Barak menendang dengan lemah. Richie yang bermata kecil baru saja mengusir Barak dan langsung berteriak kegirangan, "Itu dia. Dia ingin menyerang sistemku, ayolah. Cek-cek. Mau lari. Tidak semudah itu." Richie dan Chaiko yang bermata kecil memulai pertempuran ofensif dan defensif, dan pertempuran berakhir dalam waktu kurang dari 3 menit. "Bos, lokasinya sudah ditentukan. Di kota kecil di luar pelabuhan Thames. Ini koordinatnya," teriak Richie yang bermata kecil dengan keras. "Bagus, kirimkan koordinatnya ke penembak jitu dan minta mereka pergi dan membunuh Ang Lee." Richie yang bermata kecil mengklik keyboard beberapa kali dan mengirimkan kelompok koordinat. Kemudian dia memegang kepalanya dengan tangannya dan berkata, "Bos, tidak ada yang akan mengganggu kita lagi. Kita hanya perlu menunggu dan mengumpulkan uang." Smith mengulurkan tangan dan menepuk bahu Rich dan berkata, "Kaya, saya tidak salah menilai Anda. Manfaat Anda akan sangat diperlukan setelah misi ini selesai." "Terima kasih. Bos, suatu kehormatan bagi saya untuk melayani Anda." Richie yang bermata kecil langsung menyanjungnya. Lelang online berlanjut dengan tertib. Teknologi pembuatan senjata nuklir jauh lebih berharga daripada senjata nuklir, dan itulah yang ingin diperoleh oleh banyak negara yang tidak memiliki teknologi senjata nuklir. Oleh karena itu, harga lelang menjadi semakin tinggi, dan akhirnya ditetapkan pada 2 miliar dolar AS. Bab 300. 2 miliar dolar dihabiskan untuk membeli banyak informasi, yang tampaknya sangat gila. Smith sangat gembira dan berteriak gembira, "Kaya, cepat lihat apakah uangnya sudah sampai." "Oke." Richie yang bermata kecil membuka rekening banknya dengan senyuman di wajahnya. Selain 460 juta dolar asli di rekening, tambahan 2 miliar dolar tiba-tiba ditambahkan. "Het,
Akunnya sudah sampai, teriak Richie yang bermata kecil penuh semangat. Smith mencondongkan tubuh ke depan dan tersenyum lebar ketika dia melihat serangkaian angka, tetapi senyumannya membeku di detik berikutnya. Serangkaian angka tiba-tiba kembali ke nol. Richie, apa yang terjadi? Seru Smith. Richie yang bermata kecil tiba-tiba panik, mengetuk-ngetukkan jarinya dengan cepat pada keyboard sambil berteriak, aku juga tidak tahu. Ketika Smith mendengar ini, dia menarik Richie yang bermata kecil dari kursi dan berteriak, jangan kira saya tidak tahu, Andalah yang mentransfer uang itu, kan? Richie yang bermata kecil berteriak dengan polos, tidak. Percayalah, saya tidak melakukan apapun. Aku percaya kamu iblis berkepala besar. Smith meninju mata kecil Richie dan menjatuhkannya ke tanah. Dia mengeluarkan senjatanya dan berteriak, Richie, sebaiknya kamu tidak mempermainkanku. Sekarang aku akan melakukannya, beri kamu 3 detik. Transfer uang itu kembali padaku, kalau tidak aku akan membunuhmu. Richie yang bermata kecil gemetar di dalam hatinya, mengetahui bahwa apapun yang dikatakan Smith sekarang, dia tidak akan mempercayainya. Dia berjuang untuk bangun dan berkata, oke, saya akan mentransfer uang itu kembali kepada Anda. Cepat, desak Smith. Richie yang bermata kecil naik ke komputer, tiba-tiba mengambil buku catatan di atas meja dan berbalik untuk menghancurkannya ke arah Smith. Dengan suara, pop kepala Smith pecah dan dia jatuh ke tanah berlumuran darah. Richie yang bermata kecil memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Smith menahan rasa sakit yang luar biasa dan bangkit dari tanah. Melihat mata kecil Richie mencoba melarikan diri, dia secara naluriah mengangkat moncong pistolnya dan menarik pelatuknya. Dengan 2 suara, bang, Richie yang bermata kecil jatuh ke tanah. Jangan berpura-pura mati untukku, cepat bangun. Smith berjalan mendekat dan berteriak, lalu menendangnya 2 kali. Richie yang bermata kecil terbaring tak bergerak, mati. Sialan. Smith mengumpat, agak menyesal telah melepaskan 2 tembakan itu. Sekarang Richie bermata kecil sudah meninggal, tidak mungkin dia bisa mendapatkan uangnya kembali. Tidak apa-apa, seru Smith lagi dengan gembira, berlari kembali dan mengeluarkan disk penyimpanan dari brankas. Informasinya masih ada. Selama kami memiliki informasi ini, kami dapat melakukan lelang lagi dan tetap menghasilkan uang. Smith terkekeh aneh. Bang! Tiba-tiba terdengar suara tembakan di luar, menyebabkan tawa Smith tiba-tiba berhenti. Dia memasukkan disk penyimpanan ke dalam sakunya dan berlari keluar. Bah! Suara tembakan terdengar tak henti-hentinya dan berirama. Orang-orang bersenjata digeladak jatuh satu persatu. Ketika Smith bergegas keluar dari kabin, lebih dari selusin pria bersenjata digeladak jatuh ke dalam genangan darah. Ada yang kepalanya dipenggal langsung, dan ada pula yang dadanya dilubangi besar oleh senapan sniper anti-material. Ketika Smith melihat ada sesuatu yang tidak beres, dia ingin mundur ke dalam kabin, tetapi dia mendengar bunyi letupan di telinganya. Hampir di saat yang bersamaan, kaki kanannya mati rasa dan jatuh ke tanah, dengan lubang berdarah di kakinya paha. Wow! Ombak menghantam lambung kapal dengan lembut, dan sebuah perahu kecil diam-diam mendekati kapal dalam kegelapan. Perahu kecil itu ditutupi kain hitam, menyatu sempurna dengan malam, sehingga sulit dikenali meski dari jarak puluhan meter. Di bawah kain hitam ada senapan sniper tipe 85, dan Ang Lee lah yang mengendalikan senapan sniper ini. Lian. Seru Smith, tidak pernah menyangka Lian akan muncul di sini saat ini. Bang! Smith baru saja mengangkat tangan kanannya memegang pistol dan ingin membunuh Ang Lee, namun tangan kanannya tiba-tiba meledak dan terkena senapan sniper anti-material. John dan Ali bersembunyi di tepi seberang, memberikan perlindungan bagi Ang Lee. Lian tidak banyak bicara. Dia melangkah maju, menghunus pedangnya, dan menikam Smith sekali di tangan kiri dan kaki kirinya untuk memastikan dia tidak bisa melawan. Kemudian dia mengulurkan tangan dan mencari Smith. Disk penyimpanan yang disembunyikan di tubuh Smith sampai ke tangan Lian, dan Lian berbalik dan pergi. Mengapa kamu tidak membunuhku? Smith bertanya dengan bingung. Lian berbalik dan tersenyum, tidak berkata apa-apa. Senyuman ini membuat Smith merasa kedinginan, dan pada saat yang sama, dia mengerti bahwa Lian tidak melakukan apapun selain membunuhnya. Pembelinya telah membayar $2 miliar, dan siapapun dia pasti bukan orang baik. Pembeli yang mengeluarkan uang tetapi tidak mendapatkan barangnya akan sangat marah dan akan datang ke sini. Kurang dari setengah jam setelah Ang Lee pergi, beberapa speedboat bergegas keluar dari kegelapan. Beberapa orang yang lincah menaiki speedboat tersebut, lalu buru-buru pergi bersama Smith. Keesokan paginya, sebuah berita muncul di surat kabar Inggris. Agen terkenal Amerika Smith meninggal secara tragis di laut. Para penembak jitu yang diperintahkan untuk membunuh Ang Lee tiba di tempat tujuan tetapi menemukan bahwa hanya ada 4 boneka di rumah persembunyian, dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Ang Lee sama sekali. Saat ini, Ang Lee, John, Ali, dan Naoko sedang duduk di kapal pesiar sewaan. Chaizi berkata kepada John dan Ali, saya telah mentransfer $10 juta AS ke rekening saya dan rekening Anda masing-masing sesuai dengan instruksi bos, yang dianggap sebagai biaya tenaga kerja untuk misi ini. Apa, kamu tidak punya? John dan Ali bertanya bersamaan. Ang Lee menggelengkan kepalanya dan mentransfer seluruh sisa $2 miliar ke dana kesejahteraan anak dunia di depan mereka berdua. Kalian berdua tidak keberatan dengan apa yang ingin aku lakukan, kan?
Lian bertanya. John memegangi kepalanya dan berkata, apa yang bisa saya katakan? 10 juta, hehe, cukup bagi saya untuk bepergian keliling dunia. 10 juta cukup bagiku untuk membeli banyak peralatan. Ali juga ingin melakukan transformasi mekanisnya sendiri. Itu bagus, mari kita ucapkan selamat tinggal setelah meminum segelas wine ini, kata Lian sambil mengambil wine merah di atas meja. Lian, kamu mau pergi kemana? Apa kamu benar-benar akan kembali ke tentara lama? Ali bertanya penasaran setelah minum. Lian mengangguk. Ali berpikir sejenak, menemukan selembar kertas dan pena, menuliskan informasi kontaknya dan berkata, jika Anda memerlukan bantuan saya, silakan hubungi nomor ini. Dan aku. John juga meninggalkan informasi kontaknya di sana. Maaf, saya mungkin tidak bisa memberikan informasi kontak saya. Lian berkata dengan nada meminta maaf. Tim Dragonia memiliki disiplinnya sendiri. Ang Li tidak diperbolehkan memiliki telepon pribadi di dalam tim. Pada saat yang sama, lokasi dan nomor telepon internal tim Dragonia tidak boleh bocor ke dunia luar. Tidak apa-apa. Baik John maupun Ali menyatakan pengertian. Mereka berempat mengobrol sebentar, lalu saling berpamitan dan berpisah. Lian dan Kai Zi mengambil penerbangan terdekat ke Tiongkok. Bersambung.